Pertanyaannya dia lulus SD atau enggak? Bisa membuktikan atau enggak? Gitu, jangan suka nuduh-nuduh orang lain lah. Apa ngata-ngatain orang lain. Netizen dan pendukung ini kita Mirjani cerdas-cerdas semua loh, rata-rata berpendidikan karena Bunda bisa ngeliat dari cara bicaranya. Justru yang pendukung di sana yang kelihatan tidak berpendidikan karena dari cara berbicaranya itu kan menunjukkan cara apa sih namanya berapa tinggi level pendidikan dia. Justru yang Bunda baca yang di sana justru yang kalau komentar gitu ya itu kan apa sih namanya kayak nggak ada filternya tuh kan kayak nggak ada ayakannya tuh. Justru yang sebelah sana yang Bunda baca kayak gitu. Kalau pendukungnya Nikita Mirzani saya lihat ini bahasanya semuanya bagus kok. Nggak ada yang kasar-kasar atau ngomong kayak apa sih namanya kang parkirnya pasar impres. Berpendidikan semua kok aku lihat di sini. Jangan suka ngata-ngatain bodoh lah, nanti diselidiki loh kamu siapa. Nanti diselidiki loh pendidikanmu. Udah siap apa diselidiki pendidikanmu? Iya, kok kayak 11-12 mereka. Jangan sok-sok kayak gitu ngomong, nanti diselidiki pendidikanmu, asal pendidikanmu. Itu pasti netizen kan udah tahu sendiri netizen di Indonesia jago-jago, canggih. Nyari data pasti ketemu. Dan ketika ketemu ternyata malah kamu yang tidak berpendidikan dan seperti yang kamu bilang sendiri gimana? Udah siap? Kalau udah siap ya udah netizen selidiki aja pendidikan dia. SD-nya lulusan mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Thank you, Mbak Lola. Ya nggak boleh ngata-ngatain kayak gitu. Jadi kalau dikatain balik sama netizen, mau nggak? Udah siap nggak mentalnya? Saya sih sebenarnya kayak psikolog itu mungkin dia lebih baik untuk membantu orang-orang yang mengalami guncangan jiwa ya. Daripada sibuk-sibuk apa sih namanya mau komentari orang yang tidak dikenal kan gitu. Kalau datang, kalau enggak, iya sunshine. Yang penting mah ini ya nggak usah sok-sok tinggi pendidikan. Kalau Bunda es lilin, es cendol, es dawet. Jangan suka ngatain pendidikan orang. Kamu yang sendiri yang ngomong loh di media kamu nggak lulus SD. Beritanya masih ada tuh Bunda simpen. Kan kamu sendiri yang ngomong. Ini kalian tuh coba lihat pendukung ini kita ya bersahabat semua dari Kalimantan, Bali,
Jakarta, Tangerang. Amin, Tegani, thank you. Sunshine. Jakarta, Bali, Tangerang, Kalimantan Utara tadi, terus kemudian Sarawak, Malaysia, terus apa Surabaya, terus mana lagi tuh? Coba sebutin daerahnya pada. Itu semuanya pendukung Nikita Mirzani tuh, Lengga dari Pekanbaru. Itu dari ujung ke ujung. Jakarta Barat, Pontianak tuh. Semuanya komplit. Palangkaraya, Bandung, Hong Kong, Tegal. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, semuanya pendukung itu Nikita. Medano, tuh CALE dari California loh itu. Depok, nah Tangerang, Purbalingga, coba tuh. Dari Padang, Tembilahan, Pesanggerahan, tetangganya Nikmir dong. Kerawang, Balikpapan tuh coba. Iya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Semuanya pendukungnya kumpul tuh. Jadi jangan jangan asal ngomong nanti. Kalau siapa itu si hati-hati, psikolog di Bali ini pendukungnya Nikita banyak loh. Ya. Kalau nanti kamu kesini mau wisata, tahu-tahu orang ngelihat kamu yang suka menjelek-jelekan dan bicara mendiskreditkan orang terus, nanti kamu orang Balinya jutek sama kamu gimana? Terus kemudian di Lombok tuh, justru kan seluruh Indonesia itu. Terus kemudian ketika kamu ke daerah dan orang menandai kamu siapa, terus udah gitu akhirnya dijutekin, emang enak? Hati-hati kalau ngomong tuh Makassar, Malaysia, Kuala Lumpur. Hah? Emangnya kamu nggak akan pergi ke daerah-daerah? Coba kalau pergi ke daerah-daerah ketemu. Terus udah gitu akhirnya yang pendukung Nikmir kesel, didatengin. Halo Stella, aku males nanggepin dia. Males. Diemin aja dia mau ngoceh kayak apa kek. Emang bisanya kayak begitu doang. Kalau aktivis itu ada organisasinya. Itu. Nama organisasinya apa? Enggak ya. Kalau dia dia sekarang itu kan keliling dunia Mama Aga. Udahlah Bunda udah tahu dia siapa. Dia bukan dia tidak di PD Perjuangan saat ini. Di partainya Bunda itu kalau udah ada orang banyak sekali gambar di badannya, gak mungkin dapat apa sih namanya, dapat tempat di hati para pengurus lain, kecuali kalau pengurusnya seneng juga gambar-gambar. Iya, orang kalau punya perhiasan, thank you Olivia. Kalau punya perhiasan, kalau punya Bunda udah bilang kalau punya berlian Bunda banyak gede-gede, gue berderet aku bikin gini, pakai mahkota. Kenapa emang ya kalau Nikmir pakai inian? Siapa yang larang? Hak apa dia yang larang? Nggak ada hak yang larang. Pakai mahkota deh, aku berharap besok nih kita datang ke tanggal 8 nih ke persidangan pakai mahkota. Biar tambah pusing. Harta orang diribut-ributin. Kalau nggak punya nggak usah itu iri.
Iya, Bunda denger tuh. Biarin aja, mungkin eh thank you Libra. Dia belum tahu aja Fahmi itu nyatet semuanya tuh omongan dia tuh. Nanti dibalas nangis-nangis kamu. Oh, thank you Nasir. Dibilang apa? Dogong apa sih? Thank you Nasir. Dogong apaan sih? Dugong atau dogong? Oh, lo kenapa dia ngatain kayak gitu? Iya, orang Fahmi aja nggak kenal sama dia. Ya Allah, jahat banget sih. Kan Fahmi aja nggak kenal sama dia. Jangan kegeeran deh dikenal sama semua orang, nggak. Oh ya enggak lah, kan dia udah S2 loh itu, apa sih namanya Fahmi. Enak aja. Mana bisa sampai ke S2 kalau nggak cerdas. Hati-hati tuh kalau ngomong tuh. Nggak gampang loh untuk bisa meraih gelar doktor. Jangan dipilih S3. Iya, udah S3. Nggak gampang untuk bisa sampai ke S3. Kalau Bunda karena males aja kuliah lagi. Ya memang di pihak sana, kan ada foto-fotonya. Jadi Bunda nggak heran kalau dia ngomong kayak begitu-begitu. Tapi ya herannya kalau dia mengatakan bodoh, Fahmi, ya Fahmi kan udah S3. Dia apa? Es cendol. Fahmi itu kan, wah itu stamina-nya kuat banget itu. Iya, dia es teler. Enak aja ngatain orang-orang udah S3 dikatain bodoh. Dia es teler, es cendol. Mungkin es cendol yang itu di dekat Polrestabes Denpasar tuh. Yang suka Bunda beli itu. Di cendol yang deket Renon apa? Es tong ya gitu-gitu. Iya, ngapain dia iri sama NM? Memang cakep NM. Aduh, itu ya orang tuh udah percaya deh, udah garis tangan ada loh. Oh iya, yang deket Renon tuh enak tuh, yang dibelokan ya. Eh, Diamin aja deh yang kayak gitu apa ya orang kayak gitu kita bisa tahu lah kualitasnya. Iya, thank you Sunshine.
Nanti kapan waktu kita minum cendol sama-sama di situ. Jangan dong ngata-ngatain pengacara, nggak boleh. Betul, di atas langit ada langit. Oh jauh banget dong sama Nikmir. Lebih cantik dia, baik sesudah oplas maupun sebelum oplas. Cantik. Memang dasarnya cantik. Ibunya juga kan cantik. Ibunya Nikmir cantik. Thank you Devi. Lagian nggak boleh lah ngata-ngatain kayak gitu ah. Kayaknya nggak level gue deh yang suka ngata-ngatain kayak gitu. Bunda aja kan walaupun berbeda pendapat dengan mereka dan tidak sepaham dengan mereka kan Bunda nggak ngata-ngatain. Ngapain? Apalagi kalau fisik, otak orang gitu, nggak boleh tuh. Cantik itu dari hati. Nikita Mirjani itu cantik dari hati juga. Kenapa? Dia bantu orang-orang yang tidak mampu sampai Papua sana loh. Ya, Bunda tuh lihat videonya. Terus dia mendirikan apa sih namanya masjid, membantu rumah yatim piatu. Ya, dia banyak sekali amalnya. Jadi jangan ngomong menjelek-jelekan Nikita Mirzani. Emang diri sendiri udah berbuat apa? Ah, diri sendiri udah berbuat apa? Udah kebaikan apa? Terus kalau udah berbuat baik terus bisa seenaknya ngatain orang gitu? Ria dong. Itu aja Papua Bunda taunya karena si penerima bantuannya yang bikin video ngucapin terima kasih. TNI. Terus sama kemarin pada saat lagi Idul Adha, walaupun dianya ada di dalam, tapi kurbannya kan di mana-mana. Dia juga punya usaha yang jelas, usaha skincare, ada usaha apa kuliner, ya. Terus kemudian juga dia endorse, kemudian juga dia nyanyi. Ya multi talent kan dia. Nikita Mirzani kan multi talenta. Dia multi talentanya yang positif. Bukan multi talenta yang suka ngegambar badan, suka ngatain orang, menghina orang, padahal diri sendiri dia nggak kaca gitu. Ya main film juga, artis juga. Nah, batu bara. Tuh, di saham di Kalimantan. Oh iya, dia punya juga saham tuh di HW. Prediksi Bunda, karena kan sekarang tinggal pasal 27, ini Bunda udah ngomong dengan ini kelima kali. Bisa bebas. Alasannya adalah kan yang pertama rekaman percakapan itu sendiri kan itu tidak didapat secara sah.
barang buktinya. Kemudian ada kesepakatan, ya, artinya tidak ada pemerasan, kan ada kesepakatan. Yang baca jaksa, bukan bunda yang baca, tapi di dalam dakwaan yang bacakan jaksa ada kesepakatan, itu jelas kalimatnya, gitu. Amin. Kita doakan semoga segera bebas. Selain dukung doa, kita support semangat juga. Apa yang bisa Bunda lakukan untuk membantu. Bukan nyogok sana, nyogok sini, enggak. Saksinya ada 15 orang. Saksi itu nanti ada saksi materi, ya. Kemudian ada saksi fakta. Nah, kalau saksinya nanti gampang kok, pada saat lagi ditanyakan sesuai dengan saksi fakta gitu kan, ternyata dia tidak mengetahui apa-apa, ya tidak bisa dicatat sekalipun banyak saksinya, ada 20 kayak ada 100 kayak saksinya, tapi kalau dia sendiri tidak menyaksikan ya nggak bisa itu. Jadi ini bukan adu banyak-banyakan saksi. Ini adu membuktikan. Jangan salah ya, ini bukan adu banyak-banyakan jumlah saksi. Tapi adu membuktikan gitu.